Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Laila Safitri, NIM 195211197 dari kelas MBS 3E. Di sini saya akan mereview beberapa materi yang telah disampaikan oleh Bapak Rafiq. Materi yang akan saya sampaikan adalah yang pertama, yang bertemakan dengan makanan halal. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk mengonsumsi makan makanan yang baik dan yang halal. Makanan baik dan halal di sini adalah berasal dari rizki yang halal, mendapatkan rizki dengan jalan yang halal, dengan jalan yang diridhoi oleh Allah, dengan rizki yang telah diberkahi oleh Allah. Allah mewajibkan kepada orang mukmin harus bersyukuri atas apa yang telah Allah berikan kepada hambanya, atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada hambanya. Karena segala kenikmatan, rizki, serta makanan yang halal ini semuanya berasal dari Allah. Di dalam agama Islam ada beberapa makanan yang diharamkan, makanan yang tidak boleh dikonsumsi oleh orang muslim, oleh orang mukmin. Di antaranya yaitu makanan yang mengandung babi, bangkai kecuali bangkai laut, lalu darah kecuali hati hewan, hati ayam, serta hewan yang disembelih dengan menyebut nama selain Allah. Ketika menyembelih hewan dengan menyebut nama selain Allah, itu berarti sudah termasuk haram hukumnya, karena di situ meniatkan atau menyembelih bukan karena menyebut maksudnya tanpa menyebut nama Allah, dan di situ diharamkan. Oleh karena itu, sebagai orang muslim kita harus berusaha untuk memakan makanan yang halal, memakan makanan yang dianjurkan di dalam agama Islam, serta mensyukuri atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Tema selanjutnya yaitu tentang riba. Di agama Islam, jual beli itu tidak dilarang. Jual beli diperbolehkan di dalam agama Islam, karena di dalam jual beli itu tidak mengandung suatu unsur riba. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk tidak mempraktekkan riba dalam kehidupan sehari-hari. Ada suatu, yaitu melaksanakan barter dengan cara pertukaran barang. Misalnya contohnya pertukaran antara kurma baik dengan kurma yang jelek. Di situ yang satu merasa diuntungkan dan yang satu merasa dirugikan, karena di situ kurmanya tidak seimbang atau tidak sama-sama berkualitas baik. Oleh karena itu, hal tersebut mengandung riba. Dan juga ada orang yang berhutang 500.000, lalu ketika dia mengembalikannya dia membayar 600.000, itu berarti mengandung unsur riba. Dan di dalam Islam itu tidak diperbolehkan untuk melakukan praktek riba, tidak diperbolehkan. Tema selanjutnya adalah pembelanjaan harta. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menginfakkan sebagian hartanya untuk kepentingan diri sendiri, kepentingan keluarga, serta kepentingan umum. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk sedikit mengeluarkan sebagian hartanya untuk kepentingan dalam berinfak, kepentingan untuk zakat, kepentingan untuk sedekah.
Ada mufasir yang mengartikan bahwa infak itu zakat, berzakat. Ada mufasir juga yang mengartikan bahwa infak itu adalah zakat wajib dan sedekah sunnah. Karena harta yang dimiliki oleh seseorang itu atau seorang muslim itu sebagian adalah untuk diberikan atau disedekahkan, diinfakkan atau dizakatkan kepada orang lain. Karena dengan kita berinfak, bersedekah ataupun menunaikan zakat itu dapat membersihkan diri kita dari sifat kikir, sombong, dan pamer. Jika kita melaksanakan semuanya itu karena Allah, karena untuk mencari ridhonya Allah, bukan karena untuk ingin dipuji oleh orang lain, maka yang kita lakukan tersebut adalah suatu hal yang akan mendatangkan pahala yang baik untuk diri kita. Dan jika kita mengeluarkan harta kita untuk kepentingan fisabilillah atau kepentingan di jalan Allah seperti untuk berperang, untuk menghadapi musuh, itu juga akan diridhoi oleh Allah, akan membawa keberkahan kepada diri kita. Maka dari itu, kita sebagai orang muslim sebaiknya sedikit menyisihkan atau memberikan sebagian uang kita untuk kepentingan orang lain, untuk bersedekah, untuk berinfak, karena itu semua juga untuk kebaikan diri kita. Dan misalnya kita memberikan sesuatu atau bersedekah, berinfak atau berzakat kepada orang lain, jika sesuatu atau barang tersebut masih digunakan, itu akan tetap mengalirkan pahala kepada diri kita meski sudah wafat dan sudah berada di alam barzah. Dan tema selanjutnya adalah tentang janji. Allah memerintahkan kepada hambanya untuk menepati suatu janji. Janji kepada Allah, janji sesama manusia, dan janji-janji tersebut adalah janji tentang kebaikan, bukan tentang menyalahi syariat agama Islam. Misalnya ketika kita mengucapkan kalimat syahadat, itu berarti kita juga sudah kita harus menaati segala perintahnya Allah, menaati perintahnya Allah dan menjauhi larangannya, karena kita sudah menjadi orang muslim harus menjalankan segala perintahnya Allah dan menjadi seorang muslim yang baik. Lalu ada perjanjian ketika melaksanakan akad pernikahan, berjanji kepada calon istri, berjanji akan menjadi imam yang baik, yang akan menerima segala apa adanya, itu juga harus ditepati janjinya. Allah mengizinkan suatu hambanya untuk menepati janjinya jika janji tersebut tidak menyalahi syariat Islam. Dan janji tersebut terucap dari diri kita yang mengucapkan janji, dan kita harus menepati janji tersebut. Allah yang menetapkan hukum halal dan haram. Hak tersebut adalah hak prerogatif Allah. Seorang hamba tidak bisa menetapkan suatu hal halal atau haram, tidak, karena itu semua adalah haknya Allah. Maka dari itu kita sebagai menjadi muslim yang lebih baik. Sekian dari saya, apabila ada kesalahan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.